Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi pada malam hari ini pada Senin malam di acara Fami TV episode series Financial Literasi bersama dengan Ibu Feby. Apa kabar Bu Feby? Alhamdulillah baik, Mbak Heni. Nah, Sehat. Alhamdulillah kita agak kosong ya minggu kemarin. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar lagi tentang financial health Ya, check-up. Ya, kita belajar yuk. bersama meskipun saya juga di keuangan. Nanti di sini kita juga akan share dengan Ibu Feby. Kita akan lihat dari berbagai sisi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk membuat financial check-up dan mulai kapan nih kita melakukan financial check-up. Dan kalau kita belum pernah, apakah sudah terlambat atau kita masih bisa melakukan saat ini? Nah, mungkin Bu Feby bisa share dulu, Bu, seperti apa financial check-up itu untuk audiens yang keluarga Fami yang mungkin masih belum familiar ya dengan Ya, check-up finansial ini. Silahkan ya. Ibu. Baik, terima kasih Mbak Heni dan keluarga kami. Alhamdulillah nih bisa ketemu lagi ya di Financial Literacy malam ini di Fami TV. Dan kita akan bahas tentang masalah financial check-up. Nah, kalau namanya financial check up mungkin agak-agak asing gitu ya. Nih kok financial di check up. Biasanya kalau check up itu kan badan ya, kesehatan kita check up. Nah, sebenarnya ini prinsipnya sama. Kalau financial check up itu adalah suatu proses di mana kita mengecek kesehatan keuangan kita. Nah, seperti juga badan kita ya, seperti juga badan kita, kadang-kadang kan kita tuh merasa baik-baik saja. Oh, pokoknya nggak ada keluhan, bisa ke sana ke sini bisa, ya kan? Tapi kadang-kadang kita perlu melakukan check up yang agak mendalam, ya misalnya dengan pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, untuk mengetahui kesehatan kita tuh kayak apa. Nah, sama nih halnya dengan financial check up, suatu proses di mana kita akan mengecek secara lebih mendalam, bukan hanya yang di permukaan saja, bagaimana kesehatan keuangan kita. Karena kadang-kadang kalau di permukaan kelihatannya baik-baik saja nih Mbak Heni dan keluarga kami. Tapi kalau misalnya dibuka, ya ditelaah lebih lanjut, baru ketahuan, oh ternyata ada masalah di sini, dan di sini. Nah, kalau kita bicara tentang financial check up, kadang-kadang orang tuh suka ragu-ragu. Sama juga ya kalau check up health check up juga kan suka malas gitu ya, nanti ketahuan penyakit. Nah Iya, tapi betul. justru kita tuh perlu banget untuk melakukan financial check up. Kenapa? Supaya kalaupun keuangan kita ada masalah, kita sudah bisa mengetahuinya dari awal. Jadi nggak berlarut-larut. Jadi bukan nanti masalahnya udah kadung besar gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya penting nggak melakukan financial check up, penting banget gitu ya, penting banget untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan kita. Lalu kenapa sih kita perlu melakukan financial check up? Karena kadang-kadang masalah keuangan tidak kelihatan di permukaan. Di permukaan baik-baik saja gitu semuanya. Lalu kapan sih harus melakukan financial check up? Ya secepatnya gitu ya. Kapan saja dan tidak ada kata terlambat. Karena gini, kalau kita nggak tahu bagaimana sih kondisi keuangan kita itu kayak berjalan tapi dalam gelap gitu ya. Dalam gelap tuh begini, perasaan keuangan kita ya baik-baik saja, tapi mungkin saja ada saat-saat merasa ini kenapa ya keuangan saya seperti ini? Kenapa ya kok berapapun penghasilan saya kok kayaknya habis-habis aja? Atau kenapa ya kalau misalnya rasanya uang tuh cuma lewat-lewat aja. Nah, Kayaknya itu kalau udah ini ya Bu, merasa, wah saya udah bekerja 3 tahun, iya. tapi orang nanya, ya udah punya rumah belum? Belum bro. Nah, gitu kan. Nah, Jadi kadang-kadang ada gejala-gejala kecil yang muncul di permukaan, tapi seringnya kita abaikan. Nah, dengan financial check up kita tahu persis, ya. Di dalam proses financial check up itu kita akan tahu, oh iya ya, secara cash flow kita gimana nih? Pemasukan, pengeluaran kita gimana? Kemudian juga kita akan tahu aset kita bagaimana, kewajiban kita bagaimana. Karena banyak sekali orang tuh yang abai gitu ya sama hal tersebut. Kalau misalnya hidup dari bulan ke bulan sudah bisa, ya udah rasanya aman aja gitu ya.
rasanya sudah secure. Padahal kita jangan dilupakan, kita juga perlu memikirkan untuk masa depan atau jangka panjang. Nah, ini gunanya financial check up supaya kita itu punya pijakan dasar. Dari sini kita mau kemana? Kalau ada masalah, masalahnya apa? Bagaimana memperbaikinya? Dan supaya kita tahu untuk jadi lebih sehat keuangannya apa yang perlu kita lakukan. Nah itu Mbak Eni dan juga keluarga Fahmi mungkin sedikit ya tentang financial health check up. Nah, mantap sekali nih Bu Feby. Nah, biasanya nih ya, bahkan kita sendiri nih yang bergelut di keuangan aja kadang juga suka-suka lupa gitu kan, karena apalagi kalau kita udah tahu pattern keuangan kita. Nah, Ya, untuk financial check up ini, apa ada perbedaannya nih Bu, misalnya ya untuk millennials nih, generasi yang masih single loh, saya masih single loh, nggak iniin gitu misal, atau yang keluarga muda, atau keluarga setengah mature gitu ya, maksudnya yang sudah memiliki anak mungkin ya, usia SMP, SMA kali ya Bu. Nah, ini apakah step-nya berbeda atau ya, bagaimana parameter-parameternya nih Bu, secara umum ya, mungkin Ibu Feby bisa sharing juga. iya. Sebenarnya prinsipnya sama. Dalam financial check up kita akan ngecek ya. Ada dua bagian besar yang kita cek itu ya di financial check up itu bagaimana pendapatan dan pengeluaran kita, kemudian bagaimana aset dan kewajiban kita atau aset dan hutang kita. Tentu saja kalau di tahapan kehidupan yang berbeda mungkin titik beratnya agak berbeda gitu ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa di setiap tahapan kehidupan kita merupakan dasar bagi tahapan sesudahnya gitu. Jadi kalau untuk yang millennials, nah itu mungkin konsentrasinya adalah kepada bagaimana cash flow, ya. Kalau untuk millennials ya, kalau untuk millennials itu biasanya banyak godaan dari gaya hidup yang konsumtif gitu ya. Kemudian lifestyle. Jadi biasanya kalau millennials aset dan kewajiban belum terlalu terkonsentrasi ke sana. Aset mungkin belum punya, hutang juga mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Tapi konsentrasinya adalah pada bagaimana kita bisa hidup dengan pendapatan yang ada sesuai dengan gaya hidup yang kita pilih. Nah, kemudian kalau misalnya ke keluarga yang misalnya sudah menikah 5, 8 tahun, nah itu isunya pasti berbeda. Isunya berbeda. Kita akan lebih melihat lebih detail lagi pos-pos pengeluaran. Karena itu biasanya sudah banyak nih pos-pos pengeluaran yang perlu kita susun lagi skala prioritasnya. Mana yang utama, mana yang bisa dipenuhi, atau mana yang perlu sebenarnya tidak perlu kita penuhi. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang mature atau mungkin sudah boleh kita katakan di usia 40-an sampai menjelang 50, nah itu isunya akan berbeda. Di situ kita sudah lebih konsentrasi lagi tentang bagaimana aset kita, bagaimana tentang hutang kita, bagaimana kemudian aset kita itu harus merupakan aset-aset produktif karena kita sudah siap-siap nih menuju masa pensiun, gitu kan, siap-siap dari jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya walaupun 4 hal itu ya, jadi pendapatan, pengeluaran, aset dan kewajiban itu sebenarnya semua adalah hal pokok yang akan kita bolak-balik di situ aja tuh sebenarnya ceknya, tetapi beratnya berbeda. Tentu saja dari hasil ini nanti ada rasio-rasio keuangan ya. Kalau misalnya keluarga Fami yang mengikuti kelas akademi saya yang perencanaan keuangan keluarga, itu di situ sudah diberikan tools ya untuk melakukan financial check up sekaligus dengan rasio-rasio keuangannya. Jadi di situ bisa kelihatan, oh ternyata gitu misalnya saya itu pengeluarannya titik beratnya di sini, atau ternyata aset dan hutang saya tuh ternyata berimbang banget gitu. Artinya selisihnya hanya sangat tipis sekali. Nah, itu bisa kelihatan di situ. Jadi sebenarnya kalau untuk melakukan financial check up, kita perlu tools. Nah, tools sederhana itu ada yang saya berikan di kelas Akademi Fami di Perencanaan Keuangan Keluarga. Nah, di situ
keluarga akan diminta untuk secara detail gitu ya, menjabarkan pendapatannya dari mana saja, pengeluarannya apa saja, kemudian juga harus mendata semua asetnya dan juga mendata semua hutangnya. Dari situ kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup lengkap bagaimana sih kondisi keuangan kita, sehat atau tidak. Nah, karena ini Mbak Heni, salah satu masalah yang sering terjadi adalah orang tidak sadar kalau dia tuh defisit. Nah, ini sering terjadi, kita tuh nggak sadar, kita tuh sebenarnya defisit. Kenapa tidak sadar? Nah, ini biasanya kalau karyawan ya yang memiliki pendapatan tetap, ini seringkali tidak terasa kalau dia itu defisit. Kenapa? Karena misalnya nih, dia sudah ada harapan nanti tanggal sekian kan ada gajian lagi. Jadi kalau misalnya defisit sekarang, sebenarnya di tanggal 25 itu bersumber atau fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi, defisitnya nggak kerasa. Pelan-pelan utangnya nambah. Nah, ini yang kemudian harus kita deteksi supaya tidak berkelanjutan. Deteksinya bagaimana? Dengan financial check-up. Seperti itu. Baik, mungkin dari keluarga kami yang udah mengikuti Akademi Keuangan Keluarga dengan Ibu Feby bisa udah praktek belum nih sampai di situnya. Kalau belum praktek jangan lupa segera dilakukan ya. Untuk yang belum mengikuti mungkin bisa mengikuti langkah-langkah sederhana yang tadi disampaikan oleh Ibu Feby ya untuk tips and triknya. Kalau dari saya, mungkin saya akan share sedikit aja. Jika biasanya untuk memudahkan gitu ya, apakah kita ini defisit atau enggak, biasanya kan kita sudah biasa pakai rule 80-30, 50-30-20 ya Bu ya. Nah, kalau rule itu dirasa terlalu sulit, Iya. cara paling gampang adalah mendeteksi apa sih biaya-biaya tetap kita, gitu ya, apa biaya-biaya tetap dan biaya-biaya variabel. Nah, ini hal yang paling penting juga yang keluarga kami mulai istilahnya diformulasikan gitu ya. Kalau biaya tetap itu biaya yang setiap bulan itu sudah pasti akan dikeluarkan dan range-nya tuh kurang lebih sama gitu ya. Misalnya biaya listrik, kemudian ada biaya apa? Bayar PAM atau air, kemudian internet gitu ya. Kemudian biaya sekolah. Nah, di list nih, dibedakan dulu dua pos, mana yang biaya tetap, kemudian mana yang biaya variabel. Nah, variabel ini mengikuti. Nah, mungkin yang agak membedakan Bu Feby kalau dari saya untuk anak-anak, bukan anak-anak ya, untuk keluarga kami yang mungkin masih single atau millennials gitu ya, mungkin yang akan sedikit berbeda dengan yang sudah berkeluarga, tolong diperhatikan biaya-biaya yang itu sifatnya itu lebih ke apa ya, ke lifestyle itu tadi ya. Karena akan sangat berbeda sekali dan itu bisa sangat mempengaruhi gitu ya. Kayak misalnya biasa ngopi di mana gitu ya, yang biasanya misalnya di rumah dengan biaya sekian, kalau di tempat lain itu biayanya lebih tinggi. Nah, yang seperti lifestyle-lifestyle ini harus diperkirakan nih. Kalau misalnya apalagi yang suka biasa meskipun misalnya enggak punya kartu kredit atau kartu kredit yang sudah auto debit, pakai misalnya kartu debit gitu ya, karena kan sekarang penggunaan kas itu sangat berkurang. Nah, kita tuh nggak sadar gitu, gesek, 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 ternyata nggak kerasa satu bulan itu sudah ke kafe misalnya untuk membeli kopi gitu ya, yang kita sukain, suka suka istirahat dulu sebentar, ternyata udah 10 kali. 10 kali misal kali 40.000, udah 400.000 di situ. Dan ini nggak kerasa ya Bu ya. Jadi hal-hal yang Betul. habit-habit kita ini mungkin emang Ya. perlu di review juga ya, terutama yang terkait dengan biaya-biaya yang tetap dan biaya variabel. Nah, untuk aset mungkin memang agak sedikit berbeda ya Bu, untuk yang masih single dengan yang sudah berkeluarga, dan tentunya ada perlakuan yang berbeda ketika aset itu sudah fully own, dalam arti 100% membeli tanpa hutang dan juga berhutang. Ya, Bu. Nah, ini mungkin Bu Feby mau share nih Bu, apa case-case gitu ya, yang seperti sebelumnya ini kayaknya keluarga kami suka sekali nih kalau diberi case. Jadi setidaknya mungkin nanti ada yang, oh kayak case saya nih bisa dipertimbangkan untuk dijadikan salah satu masukan. Silakan Bu. Ya, jadi memang
kadang-kadang kita menemukan juga kasus-kasus ya. Kalau dari misalnya gini, dari sisi penghasilan nggak masalah gitu ya. Wah, kalau dilihat nominalnya besar gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang orang juga terlena dengan pendapatan yang besar. Lupa kemudian bahwa pendapatan yang besar itu tidak ada artinya kalau pengeluarannya lebih besar gitu kan. Jadi eh, yang pernah terjadi, yang pernah juga berkonsultasi kepada kami itu eksekutif muda gitu ya. Kalau dari sisi penghasilan nggak masalah. Tapi kayak dia tuh hidup man to man gitu ya, dari hidup cuman dari bulan ke bulan. Dan keluhan yang disampaikan itu sangat umum, saya pikir sangat umum. Dia bilang, teh kok saya tuh kayaknya hidupnya hanya untuk, kerjanya hanya untuk bayar tagihan. Katanya gitu. Saya bilang, oke, let's see sebenarnya tagihanmu itu apa saja. Gitu ya, tagihannya itu apa saja. Nah, maka kemudian kami lakukan financial check up. Pendapatannya semuanya didata gitu ya. Kemudian pengeluarannya itu juga sampai sekecil-kecilnya kita data. Kita harus nah, bahwa tagihannya itu kalau diprosentasekan itu cicilan untuk tagihan kartu kredit dan lain-lain sebagainya itu sampai di tahap 50%. Dan rata-rata bukan hutang yang produktif, rata-rata konsumtif. Ya. Itu baru bayar hutangnya aja 50%. Belum kemudian yang gaya hidupnya. Setelah diurut-urut, ternyata dari sisi hutang dulu, dia punya kartu kredit sampai 4. Ya. Kartu kreditnya itu sampai 4 dengan limit yang tinggi-tinggi. Karena eksekutif muda, kebetulan waktu itu belum menikah, lifestyle-nya juga kan masih lifestyle bujangan gitu ya. Tentu saja banyak nih teman-teman, pasti banyak yang protes nih. Saya bujangan tapi sudah sadar keuangan ya, alhamdulillah. Nah ini kasusnya ini yang belum sadar keuangan. Nah kemudian belum lagi untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Kehidupan sehari-hari juga besar juga. Nah setelah kita bedah hutangnya, ternyata nih untuk cicilan mobil, ternyata dia belinya mobil yang agak prestis gitu ya, bukan hanya untuk fungsi tapi prestis. Kemudian dibedah lagi itu tagihan kartu kredit untuk apa saja, banyaknya untuk lifestyle, makan sana makan sini, liburan ya sana sini. Jadi setelah itu maka memang kita kalau sudah dibuka seperti itu ketahuan penyakitnya di mana dan bagaimana, mulai dari mana sih memperbaikinya. Dan tentu saja waktu itu memang kita melakukan restrukturisasi untuk hutang-hutang yang berbunga tinggi, terutama untuk hutang-hutang kartu kredit. Nah, mungkin saja ini kisah yang saya sampaikan ini, mungkin saja ada beberapa keluarga kami juga yang merasa, wah saya mungkin belum sampai di tahap itu, tapi sudah mengarah ke sana. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan financial check up. Jadi kalau misalnya nih kita punya masalah, kita tahu udah parah atau belum gitu. Kalau belum parah udah sampai mana, kalau parah itu sudah sampai mana. Dan kita bisa mengambil langkah yang tepat. Nah, seperti itu, Mbak Eni. Oke, terima kasih Bu Febi. Nah, tadi ada salah satu case ya dari Bu Febi. Nah, mungkin saya juga akan coba contohkan ada misalnya nih, saya coba share screen ya. Nah, ini nih pernah saya share di salah satu, sebentar. Nah, pernah saya share di salah satu media sosial saya. Nah, ada yang pernah menanyakan nih, nah saya sudah menikah nih dengan 1 anak, kemudian penghasilannya 3,5 juta per bulan nih Bu. Nah, bagaimana mengaturnya? Dan masihkah kita berinvestasi gitu? Nah, ini pertanyaan yang mungkin
banyak dimiliki oleh para keluarga muda ya, dan juga mungkin akan menjadi salah satu case dari keluarga Fahmi yang mengikuti session kita kali ini. Jadi mungkin bisa 3,5 juta, bisa 5 juta, bisa 7 juta. Nah pertanyaannya sama, bagaimana mengaturnya? Kemudian masih bisakah gitu untuk berinvestasi? Nah tadi kalau misalnya saya ingatkan sekali lagi ya, yang sudah mengikuti kelas Ibu Feby, yuk segera berlatih. Yang belum ikut kelas Ibu Feby di perencanaan keuangan keluarga, jangan lupa langsung ikut aja karena Masya Allah Ibu Feby membagi ilmunya ini dengan hanya infak terbaik ya. Jadi tidak pada rate tertentu, jadi saya sarankan ikutin. Nah, nanti untuk yang belum ikut nih, nah bisa dicoba di rumah. Kalau misalnya belum bisa financial check up, nah bagaimana nih mengaturnya kalau kalau kita punya 3,5? Nah, kira-kira seperti ini ya. Saya akan buka satu lagi. Nah, ini konkretnya aja ya. Jadi ketika ini kelihatannya, kita ke case yang 3,5 juta tadi ya. Jadi paling mudah memang sebenarnya kita menggunakan rule 50-30-20. Nah, untuk yang belum memiliki rule 50-30-20, ini ada similarity-nya, gunakan 3 kata, yaitu what is your needs, ya, apa yang dibutuhkan, kemudian apa yang keluarga inginkan, what do you want, gitu ya, kemudian apa itu saving-nya. Jadi kan sebenarnya 50-30 kan seperti itu ya Bu ya, kebutuhan kita, kemudian apa yang kita inginkan untuk satisfy our life gitu, dan yang 20% lagi adalah saving. Nah, kurang lebih itu kan kalau misalnya kita menggunakan rule itu, nah ini paling gampangnya ya, kalau misalnya belum memiliki history dan lain-lain, langsung dihitung dari 3,5 juta itu kurang lebih. Nah, alokasikan ke keinginan itu 1.750.000. Kemudian yang yang diinginkan, kalau tadi kebutuhannya yang dibutuhin, nah ini yang diinginkan 1.050.000. Kemudian savingnya itu 700.000. Tapi tidak harus saklek juga seperti itu ya Bu Febi ya. Iya, Jadi nanti betul. disesuaikan juga dengan kondisi keuangan dan juga keluarga masing-masing dari keluarga kami. Misalnya ini contohnya nih ya, listrik berapa langsung dialokasikan dulu, makan berapa. Jadi akan membuat kita itu terlatih. Karena kebiasaan atau habit itu tidak bisa datang begitu aja ya Bu ya. Kita harus membentuknya. Nah, nanti dari situ buat ininya ya, kira-kira paling mendekatinya kemana, kemudian mulai dianalisis nih historinya, oh kita mampu nggak, mungkin masih nggak bisa tetap seperti itu, mungkin ada yang ke sini lebih banyak, ke wants-nya lebih kecil, savings-nya kagak ada gitu. Nah, untuk investasi tentunya pilihan investasi sangat banyak sekali, bahkan kita bisa berinvestasi hanya dengan uang Rp5.000. Nah, itu banyak sekali tempatnya. Nah, insya Allah ini di episode mendatang ya Bu. Kemarin sudah banyak menanyakan juga nih untuk bagaimana Iya. memilih investasi yang tepat. Nah, Iya, kurang lebih betul. seperti Iya. seperti itu ya. Gimana Ibu Feby? Mungkin bisa share yang lain juga? Ya, jadi kalau kita mau mulai untuk mengelola keuangan, menata keuangan kita, itu tidak harus kita harus punya uang banyak dulu, gitu ya. Jadi berapapun uang yang kita miliki, mari kita mulai. Kenapa? Karena kita harus memulai habit itu tadi, kebiasaan yang baik. Kalau misalnya kita baru dititipi sedikit, tapi kita sudah amanah, mengelolanya baik, ya, dilakukan dengan serius, ya insya Allah mungkin kita akan dititipi lebih banyak lagi, ya. Kalau dari sisi spiritualnya kan seperti itu. Tetapi kalau dari sisi keuangannya, nah kita belajar untuk membangun habit. Kalau sudah terbangun habit, itu nanti lebih enak gitu ngatur-ngaturnya. Jadi begitu uang tambah banyak, itu bukan malah konsumsinya yang naik. Nah ini yang sering terjadi ya. Kalau kita tidak mempunyai pola, tidak terlatih, maka sudah hampir bisa dipastikan saat pendapatan utang kita naik, bukan investasi Bukan investasi. yang naik. Ya tapi hal-hal lain gitu yang naik itu justru utangnya naik, konsumsinya naik ya.
pengeluaran yang istilahnya bukan prioritas yang malah naik. Jadi bagi keluarga kami yang sekarang ini merasa, wah saya ini belum besar keuangannya, nanti aja deh mengaturnya. Yuk kita coba rubah mindset kita, walaupun pendapatan kita sekarang menurut kita ya belum terlalu besar, maka ini tetap merupakan saat yang ideal bagi kita untuk mulai belajar untuk menata keuangan kita. Tentu saja kalau kita mulai, kita harus punya titik acuan. Nah, titik acuannya adalah financial check up itu. Jadi kita tahu kita tuh sekarang mulai dari mana sih, dari titik mana gitu. Kalau ada masalah apa yang perlu diperbaiki. Jadi masalahnya tidak berlarut-larut. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan ya, kalau udah melakukan financial check up terus cukup gitu, nggak usah dilakukan lagi. Enggak. Ini harus kita lakukan periodik ya. Mau kita lakukan 6 bulan sekali, mau kita lakukan setahun sekali. Tapi perlu kita lakukan ini tidak hanya satu kali. Kenapa? Karena kan kehidupan kita juga berbeda. Apa yang menjadi pos-pos pengeluaran kita di tahun lalu mungkin berbeda dengan tahun ini. Jadi tahun sekarang perlu kita cek lagi supaya kita bisa melihat, oke, kita nge-balance-nya gimana ya, kita ngaturnya kemana ya, gitu. Atau kita juga bisa melihat, oh ternyata di tahun ini saya agak keluar jalur nih, gitu, agak keluar rel, yuk kita balik lagi gitu ya ke relnya, karena sudah terdeteksi lewat financial check up. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi jangan dilakukan hanya satu kali, tapi dilakukan juga secara periodik supaya kita juga bisa memantau terus. Namanya manusia pasti banyak lupa ya, banyak lupanya, banyak khilafnya gitu ya. Kita terbawa suasana mungkin ya, atau pada saat pergaulan kita berubah, pola kita dalam mengatur keuangan juga berubah. Nah, kita perlu main lagi dengan selalu melakukan financial check up. Ya, terima kasih Bu Feby. Betul sekali ya, keluarga kami. Dan satu hal yang mungkin perlu dicatat dan juga ditaruh di mindset kita masing-masing bahwa melakukan financial check up itu jangan dianggap kayak apa ya, suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Ini kok ribet-ribet Menakutkan gitu. ya, menakutkan. Satu, menakutkan. Dua, aduh males banget. Ini ngapain sih malah tambah nggak jelas, saya itu baik-baik aja. Nah, justru karena itu untuk menjawab semua keraguan ya Bu ya. Menjawab semua keraguan dan juga Yeah. jangan sampai jatuh di apa ya, maksudnya pada sesuatu yang sebenarnya itu kita kontrol gitu ya. Itu sangat sayang sekali jika kita Betul. dapat melakukan suatu hal yang bagus atau misalnya seharusnya kita bisa melakukan lebih baik karena itu ada dalam kendali kita. Tapi karena kita tidak mau berusaha untuk mengerti dan membangun habit yang betul tadi sehingga membawa kita sendiri ke hal yang kurang efektif gitu ya Bu ya. Ya. Nah, tadi benar juga tuh yang apa yang Mbak Aini sampaikan, bahwa kadang-kadang orang tuh nggak mau melakukan financial check up karena yaitu khawatir sama hasilnya gitu. Sebenarnya dia tahu nih keuangan saya ini ada sesuatu gitu. Cuma kalau untuk menghadapi kenyataan bahwa ternyata masalahnya apa, itu kan tiap orang beda-beda ya. Nah, itu juga yang perlu kita sadari ya, kita sadari bahwa sebenarnya melakukan financial check up itu keuntungannya adalah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Dan kalaupun kita tahu ada masalah, yang tahu kan cuma kita gitu ya. Yang tahu cuma kita, atau kalau misalnya berkonsultasi pada perencana keuangan, ya hanya kita dan perencana keuangan saja yang tahu dan Tuhan yang tahu gitu ya, karena perencana keuangan punya kode etik ya untuk tidak membuka rahasia orang yang berkonsultasi pada dia gitu. Jadi sebenarnya kita memiliki semua keuntungan dan tidak ada kerugiannya kalau kita melakukan financial check up. Misalnya, aduh nanti ternyata hasilnya berantakan, so what? Nggak apa-apa gitu. Daripada berantakannya lama, mendingan diberesin sekarang. Memang step berikutnya adalah, kalau sudah tahu berantakan, adalah, aduh ternyata effort untuk memperbaikinya itu lumayan. Ya, itu kan konsekuensi ya. Masalah keuangan itu tidak terjadi dalam sehari semalam. Berarti memperbaikinya juga nggak mungkin sehari semalam. Pasti ada proses. Jadi sekarang semua terpulang pada kita sendiri ya, pada diri kita, pada diri keluarga kami yang malam ini menyimak.
sebenarnya kalau kita mau memperbaiki, maka kita jangan takut melihat kenyataan. Setelah itu, jangan takut juga untuk berkomitmen untuk memperbaiki masalah itu. Daripada masalahnya udah kronis gitu kan, lebih susah menanganinya. Lebih baik masih pada saat penyakitnya masih enteng-enteng, ringan-ringan saja, itu lebih mudah untuk diatasi daripada nanti masalahnya kalau sudah lebih serius lagi. Masya Allah, terima kasih Bu Febi. Nah, sekarang kita konkret nih ya, konkret. Nanti untuk keluarga Fahmi yang masih memiliki apa ya istilahnya keraguan atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di komunitas keluarga Fahmi ya. Ada di Telegram dan juga ada di WhatsApp grup. Boleh langsung ditanyakan pada waktu sesi sharingnya. Kalau tidak salah, insya Allah sesi sharing itu setiap hari Sabtu. Ya, kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu yang sudah join di komunitas keluarga Fahmi, silahkan digunakan channel tersebut. Jika belum bergabung, segera bergabung. Dan jika ingin langsung, misalnya kayak tadi ya, ini agak private nih, boleh nggak nih? Kalau secara umum, boleh nanti kirim email dulu ke care, ya care@fami.ly. Nanti insya Allah kita akan review. Tentunya tidak semua yang masuk bisa kami jawab ya Bu ya Febi ya. Nanti mungkin kita akan ambil beberapa dan juga jika ingin belajar lebih lanjut bisa langsung ke Akademinya Perencanaan Keuangan Ibu Febi dan alhamdulillah di Fami sekarang udah lebih mudah. Jika belum install Android apps Fami segera install. Kalau misalnya tidak mau, aduh HP saya ini Mbak apa namanya cepet penuh dan lain-lain, buka langsung di websitenya www.fami.ly ya. Kemudian langsung aja type Febiola, langsung keluar Bu Febi atau tulis aja keuangan langsung ada nanti semua akademi yang ada pada topik keuangan ya. Insya Allah kita akan belajar lagi minggu depan bersama saya Henny Irniawan dan juga Ibu Febiola Arianti dengan Ya, topik yang lebih baru insya lagi, Allah. Insya Allah. Terima kasih untuk sesi pada malam hari ini dan juga terima kasih buat keluarga kami yang sudah mengikuti via YouTube. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin malam depan pukul 19.30. Insya Terima Allah. kasih keluarga kami. Terima kasih Bu Ya, Febi. sama-sama. Terima kasih Mbak Eni dan juga terima kasih keluarga kami yang sudah menyimak malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.